Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam kitab Keluaran pasal 34 ayat 1 sampai ayat yang ke-35 dan dalam ayat yang ke-28 tertulis demikian. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air. Dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema berpuasa untuk membangun kehidupan rohani. Dalam kehidupan praktis, berpuasa yang kita ketahui atau yang sering kita dengar yaitu untuk menahan rasa lapar dan haus. Karena kita berpikir dengan berpuasa berarti orang tidak makan dan tidak minum. Dan bahkan ada sebagian orang melakukan puasa hanya karena diet, sehingga berusaha untuk menahan rasa lapar dan haus yang ia miliki. Akan tetapi, berpuasa dalam perjanjian lama bukan hanya berbicara soal tidak makan dan tidak minum. Salah satu tujuan pentingnya berpuasa yaitu untuk membangun kehidupan rohani kepada Tuhan. Dalam Keluaran 34 ayat 1 sampai yang ke-35 menceritakan bagaimana salah satu tokoh Alkitab yang bernama Musa mempersiapkan diri ketika ia akan menghadap Tuhan atau bersekutu kepada Tuhan. Dalam persiapannya, Tuhan berfirman kepada Musa untuk memahat 2 loh batu sebelum ia menghadap Tuhan di puncak gunung, yaitu Gunung Sinai. Dan Musa melakukan apa yang diperintahkan Tuhan sebagai bentuk ketatannya akan perintah Tuhan. Hal tersebut terlihat jelas dalam ayat 4. Lalu Musa memahat 2 loh batu sama dengan yang mula-mula. Bangunlah ia pagi-pagi dan naiklah ia ke atas Gunung Sinai, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, dan membawa kedua loh batu itu di tangannya. Ada 2 hal penting mengapa Musa melakukan hal tersebut. Pertama, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, dalam ayat 5 sampai yang ke-8. Berpuasa untuk membangun kehidupan rohani bertujuan yaitu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Hal ini terlihat jelas seperti yang dilakukan oleh Musa. Ketika Musa pergi menghadap Tuhan di Gunung Sinai, ayat 5 menyatakan bahwa turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa, serta menyerukan nama Tuhan. Dalam ayat yang ke-8, segeralah Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah. Sikap Musa menunjukkan bahwa bagaimana ia mendekatkan diri kepada Tuhan melalui puasa yang ia lakukan. Musa menyadari bahwa tanpa Tuhan ia tidak memiliki kemampuan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Karena bangsa Israel sangat yakin dapat melewati masa-masa sukar tanpa mengandalkan Tuhan. Itulah sebabnya Musa meminta kepada Tuhan agar bangsa Israel dapat melihat tentang perbuatan Tuhan yang ajaib, serta menyertai umat Israel selama mengembara di padang gurun. Disitulah Tuhan menyatakan kemuliaannya kepada Musa di Gunung Sinai. Sebab di Gunung Sinai Tuhan mengadakan suatu perjanjian dengan Musa dan bangsa Israel. Kedua, untuk memohon pengampunan dosa dalam ayat 7 dan 9. Langkah penting yang kedua ketika kita berpuasa yaitu memohon pengampunan dosa. Memohon pengampunan dosa artinya kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengakui dosa-dosa kita. Hal ini juga yang dilakukan oleh Musa. Ia berpuasa selama 40 hari dan 40 malam lamanya di Gunung Sinai. Gunung Sinai adalah tempat di mana Musa berbicara kepada Tuhan untuk memohon pengampunan dosa bagi Israel. Mengapa harus Musa yang melakukan hal tersebut? Jawabannya karena Musa adalah Nabi Allah. Musa juga peduli dan mengasihi suatu umat yang ia pimpin. Musa menyadari bahwa ketika ia memimpin bangsa Israel untuk keluar dari perbudakan di Mesir, mereka tetap mengeraskan hati untuk tidak percaya atas apa yang disampaikan oleh Musa. Sebagai pemimpin, tentunya Musa tidak akan sanggup memimpin bangsa yang besar untuk keluar dari Mesir apabila bangsa Israel sendiri tidak mau mendengarkan pemimpinnya. Namun, Musa tidak menyerah. Ia tetap berdoa kepada Tuhan serta memohon akan pengampunan dosa yang dilakukan oleh umat Israel. Sehingga melalui Musa, Tuhan berkenan memberikan perlindungan dan penyertaannya kepada bangsa Israel sampai mereka keluar dari perbudakan di Mesir.
Tuhan menyatakan belas kasih-Nya kepada umat Israel dengan mengadakan perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, biarlah melalui renungan firman Tuhan hari ini kita belajar bahwa berpuasa bukan hanya sekedar tidak makan dan tidak minum, akan tetapi berpuasa bertujuan untuk membangun kehidupan rohani kita kepada Tuhan. Kita belajar dari Musa bagaimana ia memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dan dengan memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, kita juga dapat menjaga diri serta hati kita untuk menjauh dari perbuatan dosa. Karena dosa adalah penghalang untuk kita mendekat atau bersekutu dengan Tuhan. Oleh sebab itu, mari setiap kita memohon pengampunan dosa kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang sanggup menyucikan hidup kita dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Demikian renungan firman Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.